Hai semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kali ini aku mau bercerita sambil menggambar. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi. Maaf ya kalau gambaranku kurang bagus. Aku masih belajar. Aku gambarnya menggunakan pensil dulu untuk meminimalisir kesalahan saat perekaman. Jadi di suatu komplek perumahan ada 3 rumah yang berderetan dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda dari 3 keluarga. Rumah pertama adalah rumah keluarga bapak petani. Dia memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih kecil yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Penghasilannya hanya cukup untuk mereka bertiga saja. Rumahnya pun sederhana, tetapi mereka tidak pernah kekurangan. Hanya saja cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Rumah kedua adalah rumah bapak PNS. Penghasilannya lebih besar dari keluarga Pak Petani. Tapi meskipun begitu, dia memiliki beberapa anak. 2 anaknya sedang menempuh pendidikan S1 yang butuh biaya banyak. Dan anak lainnya masih duduk di bangku SMA. Sehingga gajinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya saja. Rumahnya pun sederhana dan alat transportasinya pun juga sederhana sekali. Tapi mereka juga tidak pernah kekurangan. Hanya saja cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian rumah yang ketiga adalah rumah seorang pengusaha. Penghasilannya jauh lebih besar dari 2 keluarga sebelumnya. Tapi keluarga si pengusaha pun juga sederhana. Pak pengusaha memiliki seorang istri dan beberapa anak. 2 anaknya sedang kuliah dan salah satu anaknya sedang sakit. Mereka sering bolak-balik ke luar negeri untuk mengantar anaknya berobat, sehingga butuh biaya besar. Kemudian ada seorang adik yang masih kuliah yang juga menjadi tanggungannya, karena kedua orang tua mereka sudah meninggal. Alhasil, penghasilannya pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan berobat anaknya saja. Tapi meskipun begitu, mereka tidak pernah kekurangan. Hanya saja cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak petani berpikir, andai saja pekerjaanku lebih baik seperti si PNS dan pengusaha, pasti kami bisa membeli apapun yang kami inginkan dan pergi jalan-jalan juga ke luar negeri. Pasti hidup kami akan bahagia. Si PNS berpikir juga, andai saja anak-anakku sudah bisa mencari uang sendiri, seperti si petani yang cuma punya 1 tanggungan saja, pasti gajiku tidak akan habis setiap bulannya. Atau andai saja penghasilanku sebesar Pak pengusaha, pasti hidup kami akan bahagia. Si pengusaha berpikir juga, andai saja anakku bisa sehat seperti anak-anak di keluarga si petani dan PNS, pasti hidup kami akan bahagia. Dan warga setempat yang tinggal di sana juga berbicara dengan sesamanya terkait 3 keluarga yang berderetan itu. Tentang si petani, dia pemalas, kurang usaha. Coba perhatikan si PNS dan pengusaha yang pekerjaannya jauh lebih baik. Tentang si PNS, percuma PNS, masih aja kelihatan lusuh, motornya aja butut, palingan gajinya habis buat kredit di bank. Tentang si pengusaha, keluar negeri sering, kayak doang tapi gak pernah sedekah. Bagi-bagi kek ke tetangga, kelihatan banget pelitnya. Dari cerita tadi, pesan moral apa yang bisa kita ambil?
Seringkali kita begitu pandai menilai bahwa rumput tetangga jauh lebih hijau. Padahal apa yang terjadi di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan sudah memporsikan sesuatu dengan adil sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Si petani masih belum butuh banyak uang untuk sekolah anaknya karena anaknya masih kecil. Maka Tuhan takdirkan dia bekerja sebagai petani supaya itu cukup baginya. Si PNS punya beberapa anak yang sudah besar yang harus dia sekolahkan. Butuh banyak dana untuk membayar biaya sekolah anaknya. Maka Tuhan takdirkan dia menjadi PNS supaya itu cukup baginya. Si pengusaha, anak dan adiknya juga sedang kuliah dan satu anaknya sedang sakit. Jadi butuh banyak biaya untuk berobat. Makanya Tuhan beri dia penghasilan yang jauh lebih banyak supaya itu cukup baginya. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita hidup berkecukupan, bukan berlebihan. Untuk apa? Supaya kita tahu artinya bersyukur. Jangan menilai buruk orang lain bagaimanapun kondisinya, sebab menilai baik buruknya orang hanyalah tugas Tuhan. Jika saat ini kamu berpikir penghasilanmu tidak sebanyak orang lain, maka coba pikirkan lagi apakah orang itu punya beban yang sama denganmu. Tuhan itu adil dalam memporsikan setiap rezeki dan tidak bisa dinilai dengan nominal uang yang kita dapatkan setiap bulannya. Jika bebanmu berat, maka pastilah Tuhan akan berikan pundak yang lebih kuat supaya kamu bisa menopangnya. Karena Tuhan tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Maka dari itu bersyukurlah dan hargailah sesama. Ada alasan di balik setiap kejadian karena Tuhan jauh lebih tahu dari kita. Jadi segitu aja ya videoku kali ini. Semoga dari cerita tadi bisa memotivasi kita agar lebih bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!